Halo, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di vlog saya. Perkenalkan, nama saya Hernando Favian. Pada hari ini, dalam vlog ini saya akan membahas tentang waris, yang dimana tema yang saya ambil adalah kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan. Ini termasuk salah satu case dan pengetahuan hukum ya, yang dimana sering menjadi pertanyaan di dalam masyarakat, terutama negara kita. Ya, di Indonesia menurut saya masih banyak keluarga yang memilih untuk mengangkat anak, entah karena alasan kemanusiaan, kasih sayang, atau karena belum dikaruniai keturunan. Tapi tahukah teman-teman bahwa ketika orang tua angkat itu meninggal dunia, ada pertanyaan besar yang sering muncul. Apakah anak angkat berhak mendapat warisan? Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak. Ada aturan hukum yang harus kita pahami dari berbagai perspektif hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam. Di video hari ini saya akan membahas tuntas kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan, lengkap dengan dasar hukumnya. Definisi dasar hukum pengangkatan anak ya, yang ingin saya jelaskan. Sebelum kita bicara soal warisan, kita perlu pahami dulu siapa yang dimaksud anak angkat secara hukum. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 Angka 9, yang isinya, anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Dasar hukum pengangkatan anak. Di Indonesia, pengangkatan anak diatur melalui beberapa instrumen hukum. Mari kita lihat satu persatu. Ada di PP nomor 54 tahun 2007, Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan pengangkatan anak, mengatur syarat dan prosedur pengangkatan anak secara resmi di Indonesia. Ada juga di SEMA nomor 6 tahun 1983. Itu adalah pengangkatan anak menjadi acuan hakim dalam memutus perkara pengangkatan anak di pengadilan. Dan ada juga di Undang-Undang nomor 35 tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, menegaskan bahwa pengangkatan anak wajib didasarkan pada kepentingan terbaik anak. Penting untuk dicatat, pengangkatan anak yang sah secara hukum harus melalui penetapan pengadilan. Pengangkatan anak secara adat atau di bawah tangan tidak otomatis mendapat perlindungan hukum yang sama. Sekarang mari kita masuk ke inti pembahasan. Kita mulai dari hukum perdata yang berlaku bagi warga negara Indonesia non-muslim atau yang memilih tunduk pada hukum perdata barat. KUH Perdata, di situ disebutkan bahwa pasal 852, anak-anak atau keturunannya meskipun dilahirkan dari perkawinan yang berbeda-beda mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek nenek mereka, atau keluarga saudara lainnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran lebih dahulu. Dalam sistem waris perdata, anak angkat yang telah memiliki status hukum resmi diperlakukan seperti anak kandung, termasuk masuk dalam golongan ahli waris pertama bersama orang tua angkat dan pasangan hidupnya. Kalau dalam jurisprudensi Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan beberapa putusan penting yang memperkuat posisi anak angkat dalam waris perdata. Ada dalam putusan MA nomor 182 tahun 1959. Anak angkat berhak mewarisi harta gonogini orang tua angkatnya, namun tidak berhak atas harta asal atau harta pusaka orang tua angkat. Ada juga dalam putusan MA nomor 1070 Kasasi Perdata garing 1993, pengangkatan anak
yang tidak melalui penetapan pengadilan tidak dapat diakui secara hukum dan tidak menimbulkan hak waris. Jadi ada pembedaan penting di sini. Anak angkat berhak atas harta gono gini, tapi tidak semua jenis harta orang tua angkat. Nah, kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Segmen berikutnya adalah kedudukan anak angkat menurut hukum Islam. Sekarang kita beralih ke perspektif hukum Islam yang relevan bagi mayoritas masyarakat Muslim di Indonesia. Dalam Islam, konsep pengangkatan anak yang memutus nasab kandung tidak dikenal. Al-Quran dengan tegas menyatakan di dalam surat Al-Ahzab ayat 4-5. Nah, berdasarkan ayat ini, anak angkat dalam Islam tetap dinasabkan kepada orang tua kandungnya, bukan orang tua angkat. Konsekuensinya, anak angkat tidak termasuk ahli waris menurut hukum faraid atau waris Islam. Kompilasi hukum Islam di dalam situ juga pasal 171 huruf C menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Karena anak angkat tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkat, maka ia tidak masuk dalam daftar ahli waris. Berdasarkan hukum Islam, lalu bagaimana anak angkat bisa mendapat bagian harta? Disinilah konsep penting yang disebut wasiat wajibah hadir sebagai solusi. Jadi, meskipun anak angkat bukan ahli waris dalam Islam, hukum Indonesia memberikan perlindungan melalui wasiat wajibah maksimal 1/3 dari harta peninggalan dapat diberikan kepada anak angkat sebelum dibagikan kepada ahli waris yang sah. Kalau dalam putusan MA nomor 51, ini salah satu contohnya, tahun 99, anak angkat berhak mendapatkan wasiat wajibah dari harta warisan orang tua angkatnya, sebagaimana ditentukan dalam pasal 209 kompilasi hukum Islam. Ini adalah bentuk keadilan yang luar biasa dalam sistem hukum Indonesia, menjembatani antara hukum Islam yang ketat dengan perlindungan anak yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya saya akan membahas tentang kedudukan anak angkat menurut hukum adat. Indonesia adalah negara yang kaya beragaman hukum adat yang berlaku di berbagai daerah, memiliki pandangan yang berbeda-beda soal anak angkat dan juga hukum waris. Mungkin saya akan mengambil contoh dari salah satu yaitu adat Bali. Anak angkat setara anak kandung. Ini menarik. Dalam hukum adat Bali, pengangkatan anak yang disebut sentana rajek merupakan kewajiban religius. Anak angkat mendapat hak waris penuh, bahkan bertanggung jawab meneruskan kewajiban adat keluarganya. Kalau dalam adat Batak, saya ambil contoh yang lain, terbatas pada marga. Dalam masyarakat Batak, pengangkatan anak diakui tetapi dengan syarat anak angkat yang berbeda marga dari orang tua angkat umumnya tidak mendapat warisan harta pusaka, tapi dapat menerima warisan harta bersama. Kalau dari adat Minangkabau, sistem matrilineal. Minangkabau menganut sistem matrilineal, harta pusaka turun menurut garis ibu. Nah, ini ada perbedaan di adat-adat negara kita ya. Sehingga anak angkat dari luar kaum biasanya tidak mendapat hak waris atas harta pusaka, namun dapat menerima harta pencarian. Kalau yang paling sering kita dengar, adat Jawa ya, itu lebih fleksibel teman-teman. Di Jawa, pengangkatan anak umumnya bersifat lebih fleksibel dan anak angkat sering diperlakukan setara dengan anak kandung. Dalam hal warisan, terutama untuk harta gono gini ataupun harta bersama. Itu dalam prinsip umum hukum adat ya. Ada yang menyatakan bahwa anak angkat berhak mewarisi harta gono gini
orang tua angkat, namun umumnya tidak berhak atas harta asal atau pusaka keluarga angkat, kecuali ada ketentuan adat setempat yang berbeda. Inilah kenapa dalam sengketa waris yang melibatkan anak angkat, pengadilan selalu mempertimbangkan hukum adat yang berlaku di wilayah tersebut selain ketentuan hukum nasional. Selanjutnya saya akan membahas tentang ringkasan ya dari hal-hal yang sudah saya sampaikan tentang beragam hukum waris dari segi hukum nasional, hukum waris Islam, bahkan sampai ke hukum adat. Jadi teman-teman juga harus paham bahwa di dalam negara kita ini tidak semata-mata hanya terus-menerus berpatokan dengan hukum nasional. Kita memiliki hukum yang lain seperti hukum adat dan hukum waris Islam tadi. Baik, kita sudah membahas panjang lebar tentang kedudukan anak angkat dalam harta warisan. Mari kita buat agar supaya teman-teman bisa mudah mengingat ringkasan dari vlog saya. Sistem hukum ya, kalau dari yang kita sebutkan tadi, ada hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat. Singkatnya, kalau hukum perdata itu setara anak kandung diatur dalam Statbat tahun 1917. Itulah peninggalan dari zaman kolonial Belanda ya teman-teman. Hak warisnya hak penuh seperti anak kandung kecuali harta asal. Kalau hukum Islam bukan ahli waris faraid. Hak warisnya wasiat wajibah maksimal sepertiga harta. Kalau hukum adat bergantung adat setempat. Nah, kalau hak warisnya, umumnya harta gono gini tidak termasuk harta pusaka. Ada beberapa poin penting yang perlu saya tekankan sebelum saya tutup ya vlog ini. Pertama, teman-teman harus bisa memastikan pengangkatan anak dilakukan secara resmi melalui penetapan pengadilan. Tanpa ini, hak waris anak angkat bisa sangat lemah di hadapan hukum. Dan banyak sekali saya temui dan dapat sharing juga ya dari teman-teman lawyer dan teman-teman non-lawyer juga ada juga yang pernah mengalami karena orang tuanya waktu itu lupa mengangkatnya lewat penetapan pengadilan. Jadi ada banyak keribetan lah dalam permasalahan hukum yang dia hadapi tentang warisan dia sendiri ya. Padahal dia anak satu-satunya walaupun dia anak angkat, tapi jadi berselisih lah dengan keluarga ayahnya yang lupa melakukan penetapan pengadilan untuk pengangkatan status dia sebagai anak angkat. Kalau yang kedua, jika Anda muslim dan ingin memastikan anak angkat mendapatkan bagian yang layak, pertimbangkanlah untuk membuat wasiat secara tertulis. Kenapa? Karena untuk membantu bila mana kita tidak bisa hanya mengandalkan wasiat wajibah saja. Itu yang tadi saya bilang. Ada juga berpacu pada hukum nasional. Jadi untuk kalau Anda beragama muslim, Anda ingin memastikan anak angkat Anda mendapatkan bagian yang layak ketika nanti Anda tutup usia, pertimbangkanlah untuk membuat wasiat secara tertulis. Itu juga dapat menjadi solusi ya di masa yang akan datang jika ada hal-hal yang ternyata menjadi perseteruan atau permasalahan hukum tentang warisan yang Anda tinggalkan. Dan yang ketiga, jika terjadi sengketa waris yang melibatkan anak angkat, sangat disarankan teman-teman untuk berkonsultasi dengan notaris atau pengacara, yang dimana yang teman-teman pilih untuk tempat konsultasi teman-teman itu yang harus memahami hukum waris Indonesia secara komprehensif, supaya teman-teman juga bisa mendapatkan wawasan serta informasi yang lebih luas lagi
tentang hukum waris di Indonesia ini. Itulah pembahasan lengkap saya hari ini tentang kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman dan siapapun yang melihat vlog ini. Jika ada pertanyaan mungkin nanti bisa sama-sama kita bahas ya, dan tanya jawab juga. Oke, kalau gitu sekian dari saya. Saya Hernando Fabian, mahasiswa S2 UKI, untuk memenuhi tugas hukum pertanahan. Ini hasil vlognya. Terima kasih.